Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita berjumpa lagi anak didik sekalian untuk melanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa pada hari Senin kita belajar matematika ya. Baik anak didik sekalian, di sini Ustadz tengok dulu ya siapa-siapa aja yang udah hadir. Ini baru 35 orang ya. Coba bisa diaktifkan videonya ya. Baik. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke bab yang baru di semester yang baru ini ya, yaitu bab tentang perbandingan ya. Perbandingan. Jadi di sini udah Ustadz buat ringkasan dari yang akan kita pelajari di bab ini, yaitu kita akan belajar yang pertama yaitu tentang skala ya. Skala, baru yang kedua perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini udah siap-siap ya semua. Bisa dipersiapkan buku catatannya. Jika nanti ada yang perlu dicatat ya. Ya, ini udah Ana share di grup kelas ya. Udah di share di grup kelas. Bisa antum lihat nanti. Gimana kabar antum? Alhamdulillah bi khair, kata si Ezar Firjatullah. Alhamdulillah ya. Baik, kita akan masuk ke pelajaran kita. Sebagaimana udah Ana sebutkan tadi bahwa di bab ini kita akan belajar tentang skala, kemudian perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang terlebih dahulu yaitu tentang skala, tentang perbandingan yaitu skala ya. Gak bisa tampil ya? Nampak nggak? Perbandingan bab 5, perbandingan skala. Enggak ya? Oh ini, udah. Ya. Jika antum lihat di sini kita pertama masuk ke perbandingan yaitu skala. Coba ada yang bisa baca, yang mau baca? Coba biar si Ejar dulu, si Ejar Firjatullah, coba dibaca Ejar yang di layar. Gambarnya kurang jelas ini, Ustaz. Kurang jelas ya? Udah jelas Ustaz. Udah jelas Ustaz. Ngelek jaringannya, Ustaz. Coba yang udah jelas siapa? Coba Muhammad Tori. Baca Muhammad Tori. Muhammad Tori, coba baca Muhammad Tori. Hmm. Berskala. Dalam pelajaran IPS atau geografi, sering kamu diminta untuk menemukan letak suatu pulau, sungai, kota, dan gunung pada suatu wilayah tertentu. Kalian tidak mungkin melihat ke seluruh
Pemborong. Gimana? Nampak kan ini R pemborong. Lanjut coba agak cepat dibaca. Coba perhatikan pemborong yang akan membangun gedung sekolah. Untuk pemborong tersebut, membuat dulu gambar berskala yang disebut maket. Oke. Ya, lanjut. Gedung dan maketnya mempunyai bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Kamu juga akan melakukan hal yang sama jika membuat denah ruangan yang ada di sekolahmu. Ruangan ruangan dan denah yang kamu buat mempunyai bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Maket dan denah dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya perbandingan skala tertentu. Gambar pada halaman berikut merupakan peta provinsi Kalimantan Timur dibuat dengan skala 1:1.000.000. Tingginya 1 cm pada gambar mewakili 6 juta cm pada keadaan sebenarnya. Dalam hal ini skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, atau 6 juta cm pada keadaan sebenarnya digambar dalam meter cm. Baik. Sukron Mirza. Baik, jadi di sini kita akan belajar tentang skala. Ya, skala ini sering kali digunakan dalam pembuatan peta ya, pembuatan peta ya. Jadi misalkan di sini tadi disebutkan ya, misalkan peta dibuat dengan skala 1:6 juta ya. Jadi artinya bahwa jika 1 cm dalam gambar ya, itu artinya mewakili 6 juta ya, 6 juta cm dalam keadaan sebenarnya ya. Seperti itu ya. Di sini juga disebutkan bisa digunakan juga skala ini dalam pembuatan maket ya kan, dalam pembuatan atlas atau peta yang tadi, dan atau dalam pembuatan denah seperti itu ya. Jadi banyak ya aplikasi dari skala ini ya, seperti itu. Jadi di sini sebelum, karena di sini kita belajar skala ya, akan sering menggunakan sentimeter ya kan, kilometer, meter dan sebagainya. Jadi di sini kita ingat kembali pelajaran yang mungkin sudah antum pelajari di SD ya terlebih dahulu, yaitu tentang tangga konversi ya. Mungkin Ustaz sebut dengan tangga konversi. Kita ingat kembali ya. Sini yaitu yang paling tinggi disebut apa? Yaitu kilometer ya kan. Kilometer, baru di bawahnya apa? Desimeter atau apa? Diingat kembali. Hektometer ya betul. Hektometer baru dekameter, baru meter ya, desimeter, sentimeter dan milimeter ya. Ini antum ingat kembali ya, karena akan digunakan di pelajaran skala ini ya. Jadi setiap naik ke satu tingkat ya, artinya apa? Ya dibagi 10 ya. Artinya jika 1 cm itu artinya sama dengan berapa? 10 mm ya kan? Ya. Seperti itu juga dari centimeter ke desimeter ya. Terus ya berbanding 10 ya, berbanding 10 dia. Berbanding 10 ya. Bagaimana jika 1 cm 1 desimeter berarti sama dengan berapa centimeter? 10 cm. Jika 1 desimeter sama dengan berapa milimeter?
berarti 2 kali udah kan, 10 dikali 10 sama dengan 100 ya gitu ya. Diingat kembali, ini cuman untuk mengingat kembali ya. Jadi di sini yang sering digunakan nanti yaitu sentimeter ke meter ya biasa, berarti sentimeter ke kilometer ya. Sentimeter ke kilometer berarti berapa ini? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 ya kan, berarti 1 kilometer sama dengan 100.000 apa? Sentimeter ya. Apa? Kenapa? Oke, udah. Ya. Oke. Ya, udah. Di sini udah ingat semua kan? Tentang ini. Jadi di sini kita kembali ke materi. Ini kan pelajaran SD ya, diingat kembali ya. Jadi di sini skala tadi rumusnya adalah jarak pada peta bagi dengan jarak sebenarnya ya. Berarti di sini contohnya 1 dibagi 6 juta, berarti 1 cm, ini dalam bentuk centimeter tadi kan, 1 cm jarak pada peta itu artinya sama dengan 6 juta 6 juta centimeter pada jarak yang sebenarnya, seperti itu ya. Kita masuk ke contoh. Di sini ada peta Provinsi Kalimantan Timur ya. Peta Provinsi Kalimantan Timur. Jadi contoh yang pertama, sekarang kamu perhatikan peta Provinsi Kalimantan Timur tadi. Berapakah jarak antara kota Samarinda dan Balikpapan? Nah, jadi di sini tanya kota Samarinda ke Balikpapan ya. Kota Samarinda ke Balikpapan, Samarinda ya ke Balikpapan. Balikpapan ini ya, berapa jaraknya antar kota Samarinda dan Balikpapan jika diketahui skalanya 1:6 juta tadi. Ya, 1:6 juta artinya 1 cm di peta, 6 juta cm di sebenarnya ya. Berarti di sini diketahui jarak dalam peta ya, di sini udah diukur ya. Pada peta ukurlah dengan menggunakan penggaris ya, diukur dengan menggunakan penggaris, didapat 2,5 cm ya kan, 2,5 cm didapat 2,5 cm, sehingga dapat kita cari jarak yang sebenarnya di antara Samarinda dengan Balikpapan ya kan, yaitu skala sama dengan 1:6 juta. Itu artinya 1 cm di peta mewakili 6 juta cm pada keadaan aslinya. Jarak sebenarnya sama dengan, tinggal dikali ya, 2,5 ya kan, 2,5 dikali 6 juta sama dengan 15 juta centimeter ya, diubah ke kilometer ya kan. Bagaimana cara mengubah ini ke kilometer? Dibagi kan, dari tadi kita dapat bahwa 1 kilometer sama dengan 100.000 centimeter ya kan, di tangga tadi, di tangga konversi tadi yaitu 100.000 centimeter, berarti tinggal dibagi nih, 15 juta dibagi 100.000 ya kan, dicoret 5 nolnya di sini, dicoret 5 juga nolnya ya kan, berarti hasilnya 150 kilometer ya. Itu contohnya satu ya. Ya kan, ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya, masih gampang ya. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ditanya contoh 2, jarak kota Samarinda dan Tarakan di Provinsi Kalimantan Timur adalah 672 km. Ya, di sini udah diketahui jarak sebenarnya. Tadi kan diketahui jarak pada peta kan? Di sini diketahui jarak sebenarnya. Ya. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta berskala 1:6
6 juta ya. Di sini sama ya, sama apanya skalanya. Jadi cara menjawab seperti ini, jika diketahui jarak yang sebenarnya dan diketahui skalanya, maka tinggal kita cari dengan seperti ini caranya. Kita tulis dulu skalanya 1:6 juta, jarak kedua kotanya 672 km ya. Mengerjakan soal matematika ingat buat dulu yang diketahui ya, biar lebih mudah untuk mengerjakan soalnya ya. Di sini udah dibuat yang diketahui, berarti tinggal kita cari yang ditanya tadi apa? Tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta ya, jaraknya pada peta. Berarti kita cari skala, kan rumusnya tadi jarak pada peta skala per jarak sebenarnya ya kan. Berarti gimana? Jarak pada peta kan belum diketahui, yang akan dicari berarti di sini x ya, x kan per jarak sebenarnya 672 km, yaitu diubah ke centimeter 67.200.000. Ini gimana cara mencarinya? Ini cara mencarinya gimana? Dikalikan berapa? Dikali berapa? Dikali 100.000 kan? Dikali 100.000 cm ya, betul ya. Jadi dikali 100.000 cm hasilnya 67.200.000 ya kan, per 67.200.000. Berarti tinggal kita kali silang dengan skalanya tadi ya. Skalanya kan 1/6 juta ya, baru tinggal dikali silang ya. Dengan skalanya berarti 6 juta dikali X ya, sama dengan 67.200.000 dikali 1, sama dengan 67.200.000 kan. Berarti ini tinggal dipindahkan ya. X ini kan kali 6 juta dikali X sama dengan 67.200.000. Berarti dipindahkan, kali dipindahkan menjadi bagi ya, menjadi 6 juta. Ya, di sini berarti tinggal kita coret nolnya, di sini 5. Dicoret juga di sini nolnya 5. Kan? Tinggal 672/60. Ya. Berarti X sama dengan 11,2 cm ya. Jadi jarak Samarinda dan Tarakan dalam peta adalah 11,2 cm ya, seperti itu ya. Ada yang mau ditanya? Yang lain ada yang mau ditanya? Masih bisa ngerti ya. Berarti tinggal dikali silang antara skalanya dengan apa tadi, jarak peta per jarak sebenarnya ya. Ini siapa? Tuh ada 9. 9 ini apa maksudnya? Coba chatnya ya, kalau ada pertanyaan ke Ustadz ya, baru dibuat chatnya ya. Ya, biar Ustadz lihat kalau ada pertanyaan dari kawan antum nanti. Ya, di sini udah, sejauh ini udah ngerti ya. Baik, kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, jarak antara Samarinda dan Sangkulirang dalam suatu peta adalah 6 cm. Ya, ini berarti diketahui apanya? Jarak pada peta kan 6 cm. Kemudian jarak sebenarnya kedua kota itu adalah 180 km. Nah, ini variasi yang baru lagi soalnya ya. Yang diketahui jarak pada peta dan jarak pada sebenarnya kan diketahui. Kemudian ditanya tentukan skala pada peta tersebut ya. Berarti tahap yang pertama kita tulis yang diketahui, jarak pada peta sama dengan 6 cm, jarak sebenarnya sama dengan 180 km. Berarti ini dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 100.000
sama dengan 18 juta kan? Menjadi 18 juta. Baru tinggal buat rumusnya. Skala sama dengan jarak pada peta skala per jarak sebenarnya. Udah antum tinggal tulis 6. Jarak pada peta kan tadi 6 cm per 18 juta. Udah antum sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa ini? Bagi 6. 6 dibagi 6 1. 18 juta dibagi 6 berapa? 3 juta ya. Jadi kita dapat skalanya yaitu 1:1 banding 3 juta ya. Masih apa kan, ngerti kan? Masih mudah kan? Jadi di sini yang perlu antum ingat bahwa untuk mencari skala itu antum harus samakan penyebutnya ya. Agar sama-sama dia. Misalkan centimeter harus antum samakan menjadi sama-sama centimeter ya. Itu aja mungkin apanya? Ya harus antum samakan. Caranya yang tadi antum ingat yaitu pohon tangga konversi tadi ya. Tangga konversi itu antum ingat yang ini tadi. Ini ya, antum ingat kembali yang ini. Ya, setiap naik ke atas dibagi 10, setiap turun ke bawah dikali 10 ya. Berarti kalau 2 tingkat menjadi 100, 3 tingkat menjadi 1000, 10.000 kan, 100.000 ya, 1 juta gitu ya. Ya kan? Jadi masih gampang ya. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaannya? Baik, di sini ya. Siapa? Coba sebutkan namanya. Zulfikar Ustaz. Zulfikar ya. Apa pertanyaan antum Zulfikar? Ada soal tadi Ustaz. Soal apa? Soal. Ya, di sini ada soal ya. Ustaz buat ada soal 3. Ya. Bisa antum kerjakan. Ya. Mirip-mirip dengan contoh soal yang tadi. Ini dibuat latihan dikerjakan pada halaman web ya. Di sini nggak usah di halaman web ya. Di sini udah Ustadz buat di halaman webnya juga. Tetapi untuk pertemuan pertama ini coba antum kerjakan aja, langsung kirim nanti di WA ya. WA Ustadz ya. Ada 3 soal. Soalnya ditulis soalnya ya. Gambarnya nggak usah. Ya. Gambarnya nggak usah Ustaz. Gambarnya nggak usah. Lama antum nanti menggambarnya. Ya, di sini. Ini kan udah di-share tadi di grup, di materinya ya. Sekalian ke materinya. Batas pengumpulannya hari apa Ustaz? Batas pengumpulannya hari ini ya, sebelum maghrib. Ya, bisa kan? Bisa. Ataupun besok lah ya, besok kena ada kawan antum yang akan menyaksikan dari di sini kan yang ada 45 ya. Ada sekitar 15 orang yang menyaksikan dari YouTube. Jadi paling lambat ngumpulnya besok ya. Besok pagi. Iya, besok pagi. Jadi ana harapkan antum ya yang hadir di sini bisa langsung dikerjakan. Ya. Ya kan? Batas waktunya kenapa besok Ustadz bikin, karena mungkin ada kawan antum yang menyaksikan dari YouTube ya kan, ditontonnya mungkin malam ya kan. Ya. Antum ana harapkan yang ada di sini sebelum maghrib bisa dikumpul ya. Kan soalnya mudah kan, udah ada langsung contohnya ya. Ya, ada lagi pertanyaan?
Soalnya ditulis ya, gambarnya nggak usah dibuat. Ya. Ini soalnya. Bisa antum lihat di contohnya lagi nanti biar lebih terbiasa ya mengerjakan seperti ini. Sebelumnya coba ditanya apa yang kurang jelas. Masih muda ya. Baik, minggu depan kita akan masuk ke, jika dari antum udah bisa mengerjakan latihan ini nantinya, minggu depan bisa kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang perbandingan senilai ya. Kita masuk terlebih dahulu perbandingan senilai, baru minggu depannya lagi mungkin kita akan masuk perbandingan berbalik nilai ya. Jadi di sini kita bisa baca juga, ada contoh juga di sini ya, satu tentang skala. Sebuah lapangan sepak bola, di sini lapangan sepak bola ya. Lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang, berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 100 meter dan lebar 80 meter ya. Jika dibuat model dengan skala 1:500, 100 meter dan 80 meter ini apa? Jarak pada peta atau jarak sebenarnya? Ukuran sebenarnya? Ini kan ukuran sebenarnya kan? Ukuran sebenarnya diketahui 100 meter dan lebarnya 80 meter ya. Baru yang kedua diketahui apa? Skalanya, yaitu 1:500 ya. Maka luas lapangan bola pada model adalah apa? Luas pada model berarti ini skala sama dengan panjang gambar per panjang sebenarnya, sama dengan lebar gambar per lebar sebenarnya ya kan. Panjang pada model ya kan, skala kali panjang sebenarnya ya, 1/500 dikali dengan 10.000 sama dengan 20 cm ya kan. Ini satu-satu dicari. Pertama dicari panjang pada modelnya dulu, baru yang kedua lebar pada modelnya dulu. Lebar pada modelnya berarti skala dikali lebar sebenarnya ya, 1/500 dikali dengan 8.000 cm sama dengan 16 cm ya. Jadi di sini didapat bahwa panjang pada model ya, pada gambar yaitu 20 cm dikali 16 cm ya, panjangnya 20 cm dan lebarnya 16 cm. Jadi jika ditanya luasnya, luas pada gambarnya yaitu 320 cm kuadrat ya kan, persegi panjang, rumusnya itu panjang dikali lebar ya, seperti itu. Baik, di 3 soal tadi bisa antum latih ya, antum kerjakan sebagai latihan antum agar antum bisa lebih mengerti ya. Demikian, waktu kita sudah habis. Terima kasih atas perhatian antum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.